Terima kasih banyak hadirin sekalian. Kita akan membahas tentang Iran. Dan saya punya di sini nota kesepahaman. Dan saya memeriksanya 6 menit yang lalu dan belum ada perubahan sampai sekarang. Saya ingin membacakan dari bagian 2. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing serta menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain. Dan itu membuat saya ingin mengatakan kepada J.D. Vance bahwa di sini ada demokrasi. Jangan beritahu kami apa yang harus kami pikirkan atau katakan. Oke, jadi mari kita mulai dengan masalah MOU ini. Yossi Cooper Basser, apakah ini baik, buruk, atau di antaranya? Balikan. Ini adalah MOU yang buruk. Ini adalah MOU yang buruk. Karena banyak alasan. Pertama-tama, itu memberikan banyak hak kepada orang Iran tanpa memberi kita apapun di tahap pertama. Kedua, itu menghubungkan Lebanon dengan Iran. Ini sudah dibahas sebelumnya. Ini adalah kesalahan besar. Ketiga, itu memberikan legitimasi kepada rezim di Iran yang seharusnya tidak kita berikan karena semua yang telah mereka lakukan sejauh ini. Dan keempat, apa yang kita dapatkan terkait isu nuklear sangat ambigu. Dan satu-satunya hal yang kita dapatkan adalah komitmen dari pihak Iran untuk melakukan sesuatu terhadap uranium yang telah mereka perkaya. Tidak jelas apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Jadi jika semua itu dipertimbangkan, ini adalah nota kesepahaman yang buruk. Menurut Anda, apakah ini benar-benar nota kesepahaman yang dapat diandalkan atau hanya tipuan? Tidak, ini bukan tipuan. Saya pikir ini mencerminkan keinginan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran dan mengakhiri perang. Dengan cara yang memungkinkan mereka mengatakan bahwa mereka telah menangani proyek nuklir Iran. Tapi sebagai gantinya, membiarkan Iran, rezim di Iran, tetap berkuasa untuk waktu yang lama. Dan ini adalah sesuatu yang sudah kami khawatirkan. Kita harus ingat, ketika kita memasuki perang ini bersama Amerika, ada tujuan-tujuan tertentu yang kita katakan akan kita capai. Sebagian besar dari tujuan itu adalah yang bisa dicapai melalui kekuatan udara. Dan kita berhasil mencapai tujuan-tujuan ini. Kita menghantam keras infrastruktur nuklear Iran, termasuk yang diperlukan untuk membuat senjata. Kita menghantam keras produksi rudal balistik. Kita menghantam keras jajaran pimpinan. Kita menghantam para ilmuwan. Kita menghantam militer. Kita melakukan banyak hal yang bisa dicapai melalui kekuatan udara. Tapi kita juga punya berbagai tujuan yang tidak bisa dicapai secara langsung, hanya dengan kekuatan udara. Dan seharusnya kita sudah tahu sebelumnya bahwa itu akan sangat sulit untuk dicapai, terutama karena kita seharusnya sudah tahu bahwa orang-orang Iran akan menggunakan kemampuan mereka untuk menutup Selat Hormuz. Emily, MOU, baik, buruk, atau sesuatu yang lain? Ya, saya rasa semua orang di sini yang mengenal saya tahu bahwa saya pikir ini adalah MOU yang benar-benar mengerikan. Sayangnya, saya memang menganggap ini serius. Dan saya pikir salah satu masalah terbesar dengan bagian yang baru saja Anda sebutkan saat membuka segmen ini adalah pernyataan itu. Kami tidak akan mengganggu integritas teritorial atau urusan internal Republik Islam. Padahal rezim ini sudah 47 tahun melakukan pelanggaran HAM berat. Yang baru-baru ini, tepat sebelum melancarkan operasi ini, membantai 40.000 orang. Rakyat mereka sendiri di jalanan, yang terus mengeksekusi orang setiap hari, yang memiliki ribuan orang yang duduk di penjara dan mengalami penyiksaan hanya karena melakukan protes, banyak dari mereka dituduh sebagai Mossad atau apapun yang ingin rezim tuduhkan kepada mereka. Untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah pembela kebebasan, benar? Pemimpin dunia bebas menanggapi semua yang telah terjadi dengan mengatakan bahwa kita tidak akan ikut campur dalam urusan internal Iran adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Selama rezim ini terus ada, harus ada tekanan internasional terhadap urusan internal mereka. Jika tidak, kita hanya berbicara di atas kepala rakyat Iran. Sekali lagi, ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Luar biasa. Baiklah, mari kita bicara tentang rudal balistik yang tidak disebutkan dalam dokumen ini. Yossi, bisakah kamu memberitahu kami apa ancaman nyata dari rudal balistik saat ini?
Dan mari kita sertakan juga keluarga rudal Gaim 105-120 yang sedang dikembangkan sekarang yang akan datang dari luar angkasa. Tolong. Pertama-tama, untuk memberitahu orang Israel atau bahkan orang Amerika yang sering mengunjungi Israel, seperti orang-orang di ruangan ini, apa ancaman dari rudal balistik Iran? Ini agak sedikit konyol. Semua orang sudah mengalaminya karena sudah begitu sering berada di Israel. Kita sudah begitu sering berlari ke tempat perlindungan. Jadi menurut saya memang konyol jika harus memberitahu Anda apa ancaman dari rudal balistik itu. Tapi saya pikir yang harus kita sadari adalah apa yang ada di benak orang-orang Iran. Dan itu sudah berulang kali dikatakan oleh pemerintahan Amerika. Di awal perang, idenya adalah memiliki begitu banyak rudal balistik sehingga rudal balistik bisa menggantikan ancaman senjata nuklir. Itulah idenya. Itulah mengapa tidak memasukkan rudal balistik dalam perjanjian ini sangat bermasalah, setidaknya begitu. Dan kita harus memastikan bahwa mereka tidak diizinkan untuk memproduksinya. Tentu saja bukan jenis rudal balistik yang sudah kita lihat yang mampu menjangkau Diego Garcia dengan rudal balistik jarak 4.000 km. Rudal ini dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Eropah dan mereka berencana untuk memiliki rudal balistik yang juga dapat menjangkau Amerika Serikat. Jadi jika Anda tidak menangani rudal balistik, itu adalah kesalahan besar. Selain itu, saya pikir rudal balistik juga harus dipandang sebagai bagian dari proyek nuklir. Karena bagaimana Anda akan mengirimkan hulu ledak nuklir jika Anda tidak memiliki rudal balistik? Kesalahan besar dari JCPOA adalah bahwa perjanjian itu mencegah Iran mengembangkan rudal balistik yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Tapi jika rudal balistik itu tidak dirancang khusus, namun bisa membawa hulu ledak seperti itu, tidak ada yang membahas soal itu. Saya rasa sekarang kita harus memastikan bahwa kita memiliki beberapa klausul yang mencegah Iran mengembangkan rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Dan ini hampir semua rudal balistik yang mereka miliki rencana untuk diproduksi, seperti yang Anda sebutkan, semua yang baru, bahkan yang mereka miliki sekarang, dan tentu saja yang baru yang akan mereka produksi. Ya, karena sekarang mereka beralih ke kemampuan orbital dan non-balistik, terutama dengan seri Qiam. Emily, kamu berbicara dengan penuh semangat tentang rakyat Iran dan fakta bahwa 42.000 dari mereka dibantai. Mereka membantai tetangga mereka sendiri. Bayangkan apa yang akan mereka lakukan kepada kita. Salah satu harapan kita adalah bahwa entah bagaimana akan ada rakyat Persia yang baru dan bebas di Iran. Bahwa rezim mullah yang mengerikan ini akan digulingkan. Menurutmu bagaimana masa depan orang-orang ini sekarang? Saya masih percaya bahwa pada suatu saat nanti akan ada pergantian rezim. Saya belum mengubah pendapat saya tentang itu. Saya tidak berpikir itu bisa dicapai melalui perang. Saya juga tidak berpikir itu bisa dicapai melalui perang. Itu benar-benar harus datang dari rakyat. Namun, hal itu bisa didorong, itulah yang kami harapkan terjadi. Dan sebenarnya itulah yang kami dengar, baik dari Amerika Serikat maupun dari Israel pada saat dimulainya operasi tersebut. Namun demikian, sepertinya waktunya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Saya tidak merasa senang mengatakan itu karena saya tahu bahwa harga dari waktu yang berlalu dibayar dengan darah rakyat Iran. Dan kenyataan bahwa komunitas internasional tampaknya tidak memahami hal itu sangatlah mengganggu. Ini menciptakan preseden yang sangat buruk. Ini bukanlah sebuah pencegahan. Sebenarnya hal itu justru mendorong pelanggaran hak asasi manusia karena menunjukkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban. Dan ini menunjukkan bahwa bahkan dengan nota kesepahaman ini, kamu bahkan bisa mendapatkan imbalan ketika memperlakukan rakyatmu sendiri seperti ini dan ketika berperilaku seperti ini. Sekarang, salah satu hal yang sangat membuat frustrasi tentang nota kesepahaman ini dan seluruh cara perang ini dikelola adalah bahwa Presiden Trump secara sepihak menyatakan gencatan senjata secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, ketika IDF sebenarnya sedang menyerang pengepungan, yaitu pos pemeriksaan IRGC yang mereka dirikan di kota-kota. Sekarang, ini adalah salah satu mekanisme yang digunakan rezim untuk mencegah terjadinya protes besar-besaran di dalam Iran. Mereka telah khawatir tentang hal ini sejak gelombang kekerasan terakhir antara Israel dan Amerika Serikat. Penindasan yang sangat-sangat berat terhadap rakyat Iran di lapangan. Dan sebenarnya satu-satunya cara untuk membantu hal itu adalah dengan operasi skala kecil yang mulai dilakukan Israel. Apa yang menghentikannya? Presiden Trump. Sekali lagi, pada akhirnya hal yang akan mengubah situasi di Iran dan membawa masa depan baru bagi rakyat di sana. Dan saya percaya mereka akan mencapainya, tapi itu harus datang dari rakyatnya sendiri. Jadi itulah yang perlu kita lihat di sisi itu. Yossi, menurutmu,
Apakah dalam 60 hari setelah penandatanganan MOU ini tidak akan ada kesepakatan final? Akan ada perpanjangan diskusi atau kita akan kembali ke perang bersenjata? Pertama-tama, saya ragu kita bisa mencapai kesepakatan dalam 60 hari, karena kedua belah pihak berada dalam posisi di mana mereka tidak bisa menunjukkan fleksibilitas dan konsesi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan, karena publik mereka sendiri dan karena komitmen mereka sendiri. Maksud saya tidak berpikir bahwa Presiden Trump bisa membuat kesepakatan yang tidak mengakhiri proyek nuklir Iran. Dan pada saat yang sama, saya juga tidak percaya bahwa Kalibaf bisa meyakinkan pihaknya untuk menerima kesepakatan yang mengakhiri proyek ini. Jadi, saya tidak berpikir bahwa kita akan mencapai kesepakatan. Namun demikian, saya pikir masih ada kemungkinan perpanjangan. Karena berbagai macam jadwal yang dimiliki kedua belah pihak. Jadi kita bisa melihat adanya perpanjangan. Dan saya harus menekankan dua hal dalam hal ini. Pertama-tama, dari sudut pandang Israel, kita harus menganggap masalah gencatan senjata dan negosiasi ini sebagai sesuatu yang tidak boleh menghambat tekad kita untuk tetap mengendalikan semua wilayah ini, di mana kita, tidak seperti negara-negara barat lainnya, benar-benar menempatkan pasukan di lapangan untuk membela diri, untuk menjamin bahwa kita memiliki perbatasan yang dapat dipertahankan, baik di Lebanon, di Gaza, di Suriah, di wilayah Yudea dan Samaria, semua tempat ini, kita harus pergi dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Terlepas dari negosiasi yang sedang berlangsung. Itu sangat penting. Saya senang melihat bahwa untuk pertama kalinya hari ini, Presiden Trump menunjukkan sedikit pemahaman terhadap kebijakan ini. Itu adalah pencapaian besar. Kedua, kita harus mendorong orang Amerika untuk memahami apa yang perlu ada dalam kesepakatan akhir. Karena mereka terkadang cenderung lupa. Bukan berarti mereka tidak tahu, tapi mereka kadang-kadang cenderung lupa. Harus memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar mengakhiri kemampuan orang Iran untuk memproduksi senjata nuklir di masa depan. Diperlukan. Tidak ada pengayaan, mengeluarkan semua uranium yang sudah diperkaya dari Iran, memiliki sistem verifikasi dan pemantauan yang dapat diandalkan. Semua hal ini sangat penting dan tidak ada rudal balistik yang dapat membawa senjata nuklir. Emily, apa langkah selanjutnya untuk pemerintah Amerika, media Amerika, dan masyarakat Amerika dalam perang ini? Ya, saya hanya punya 12 detik, jadi saya tidak bisa menjawab semuanya dalam 12 detik. Tapi saya pikir kita akan melihat Amerika Serikat terus berupaya, termasuk upaya yang seharusnya tidak mereka lakukan untuk membuat kesepakatan dengan Republik Islam. Menurut saya, ini adalah kesalahan strategis. Dan kita sudah menyebutkan nuklir, kita sudah menyebutkan rudal balistik, tapi saya juga ingin menambahkan bahwa masalah proksi adalah masalah besar. Ini sama sekali tidak dibahas. Ini bukan bagian dari agenda. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kita sedang membicarakan tentang pelepasan miliaran dolar kepada Republik Islam Iran yang selama 47 tahun telah menggunakan setiap dolar, shekel, atau mata uang apapun yang ingin Anda hitung untuk mendanai proksi teroris tersebut, untuk mendestabilisasi wilayah ini, untuk melancarkan perang, untuk membunuh warga sipil di seluruh wilayah ini. Dan Presiden Amerika Serikat benar-benar mengorbankan mereka di seluruh wilayah ini. Bukan hanya negara Israel, tetapi juga seluruh wilayah lainnya yang telah menerima ratusan serangan rudal balistik, serangan drone, kekerasan yang terus berlangsung, perang saudara, bahkan sebelum gelombang konflik ini terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita biarkan terjadi. Dan karena alasan itu, saya pribadi menentang setiap kesepakatan yang melepaskan dana kepada Republik Islam Iran. Karena selama rezim ini berkuasa, mereka akan terus menggunakan setiap dolar untuk terorisme. Dan itu bukan sesuatu yang seharusnya kita biarkan. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Terima kasih. Kita hanya lewat 1 menit saja.